Siti Hajar itu sama saja kita mendoakan yang lagi haji, puasanya 2 hari Arafah sama dan sekarang Eman-eman, siapa tahu tahun depan kan faktor adanya keringanan dari Allah di antara di bulan Ramadan itu posisinya ada Lailatul Qadar, di bulan Idul Adha itu ada posisinya yang namanya puasa Taswa, Asyura ataupun bahasanya lebih ke puasa Syawal. Oh iya. Om sinten kan itu? Ngedi. Ngomongan. Omongan Ramadan batas 1 itu bisa diganti dengan sekarang baru sampai dengan maksudnya itu menggantikan Ramadan dapat pahala 1 ditambah dengan ini mengkodok akan Ramadan kemarin ditambah tarbiyah dengan Arafah maka sampai pahalanya double. Nah dari situ amalan ini sering alangkah baiknya dilakukan untuk kita bisa lebih susah 1 tahun sekarang sama 1 tahun besok cuma Sabtu Minggu 2 hari. Sabtu Minggu kalau bisa puasa, kalau yang pertama namanya tarbiyah, yang kedua Arafah. Kalau di orang-orang yang berangkat ke haji sekarang lagi wukuf ada di padang Arafah, mereka pakai tenda bermunajat dan mereka semuanya pada intinya mendekatkan diri ke Allah dengan lantaran Siti Hajar yang mencarikan air untuk Nabi Ismail. Silsilah keluarnya adanya air Zam-Zam ini di 2 hari ini dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah, air yang dicari-cari itu maka digentakkan oleh Nabi Ismail dari tungkak telapak kakinya, maka keluarlah air Zam-Zam tersebut dengan mujizat Allah, air yang posisinya tidak akan pernah habis sampai nanti air yang lainnya. Air Zam-Zam itu ya sekarang jadi silah ya digentakkan kakinya oleh Nabi Ismail. Dari situ kita sebagai umat Islam bareng di saat para nabi-nabi sedang diuji oleh Allah, dan di sini pun kita harus mendoakan dengan cara kita ikut kalimat puasa. Tarbiyah berarti nama itu sholat di tarbiyah lillahi ta'ala. Kalaupun ada yang mau pakai bahasa Indonesia silakan. Saya niat ingsun mau puasa tarbiyah karena Allah Ta'ala. Berarti besok niatnya beda. Niat ingsun harus puasa Arafah lillahi ta'ala 2 hari, silahkan kejarlah sama saja sampai mengganti Ramadan yang kemarin dengan poin-poin dan bonus yang tersedia oleh Allah bahwasanya di Arafah dan tarbiyah kalian puasa diampuni dosanya sampai selama 1 tahun. Kalau kita umur sudah sekian terus kita nggak ambil poin-poin itu, kira-kira dosa kita posisinya begitu apa? Nah, yang suka mabok pokoknya tengah barat iya jadi yang 1 tahun megangin orang pelanggan yang beli ya dipegang kan dosanya 1 tahun kan diampuni dengan sampai puasa cukup Arafah dan yang sekarang, maka mudah-mudahan kedepannya nanti bisa tahu. Nanti ada poin-poin di puasa banyak pikiran, puasa ini tercapai tahu sendiri. Amalan-amalan yang ada di situ, termasuk nanti ada di Bukasan kita ngaji bareng yang kita bikinnya apa? Yang 3 kali. Nanti kegiatannya kita jadi paham dan satu Bahaya tangan. poin-poin yang dikasih oleh Allah itu benar posisinya tuh mempermudah kita untuk bisa jalan menuju ke tempatnya. Pokoknya ingat, yang pertama di situ puasanya adalah puasa Arafah, puasa tarbiyah Arafah. Pertama tarbiyah. Adapun yang kemarin harusnya itu dari tanggal 1 Zulhijjah masuk ke 10 sampai ke sekarang itu harusnya
kita puasa. Pahalanya 1 tahun, berarti kita puasa 1 hari itu pahalanya diambil 1 tahun. Kalau 10 hari ini, berarti selama 10 tahun sampai dosanya udah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menurut. Makanya nanti kalau ketemu Idul Adha, ya kita puasa dari tanggal 1 mulai masuk, boleh, langsung puasa sampai ke 10 hari nanti di kasih kurban. Disitulah posisi di mana Nabi Ibrahim sedang digoda oleh Allah dengan cobaannya untuk menyembelih. Kenapa silsilahnya dengan adanya kurban? Kurban itu dilakukan karena zaman samono Nabi Ibrahim sedekah setiap hari 100 unta, setiap hari memotong akan 100 kambing, memotong 1000 sampai sapi itu dipotong dan dibagikan dagingnya. Nah, maka dari situ sifatnya manusia sombong. Kata Nabi Ibrahim, jangankan cuman segini. Malaikat itu tersenyum. Wah, hebat ya Nabi Ibrahim, setiap hari itu bisa berkorban, membagikan daging kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga faktornya di situ Nabi Ibrahim keluarlah kesombongannya. Jangankan hanya jumlah sekian onta, sekian kambing. Adapun kalau saya punya anak, itu karena belum punya anak. Nah, Nabi Ibrahim menikah 2, Siti Hajar. Nah, itu akhirnya mendapatkan anak 2, satu Ishak, satunya Ismail. Ishak yang sekarang menjadi 10 itu ya Bani Israel, yang sekarang Nabi Ismail turunannya itu nyampe ke kanjeng Nabi Muhammad. Beda ya antara Yahudi dengan Islam. Itu silsilah keturunannya itu berbeda. Maka dari situ setelah mempunyai anak, Nabi Ismail lagi apik-apiknya, puasa wes pada boy mau TikTok ah. Puasa Mas Anto, yang beli kemarin cicip ora odeh. Sebenarnya aja dilek, sebenarnya asin ini wes cukup umur. Ora men kok ngajak peng pada puasa berpuasa yang bisa. Nah, kowe kok ngajak Panto. Ya dengan puasa. Puasa setengah hari Pak Anto lama. Kira-kira sing takon, "Oh, Ustaz kan puasane setengah hari primen, kira-kira setengah bulan matamu." Sekaplak kok puasa nodong, esuk-esuk nodongnya piring. Mas Junet tadi gumoyo ya enak. Mas Junet mau puasa setengah hari. Iya. Di setengah tahun. Lumayan jadi. Nah, setelah dengan adanya dikasihkan anak dari Siti Hajar sama Siti Sarah, maka di situ Nabi Ismail lahir di umur 8 tahun, maka Allah menagih janjinya. Menagih janjinya dengan cara, ya Ibrahim, kau telah tidak pernah mengucap bahwasanya kau apabila punya anak dipotong pun mau. Itu mimpi dari tanggal 1 sampai ke tanggal 10 itu mimpi. Setiap hari dimimpiin, dikasih petunjuk sama Allah, sehingga faktornya dari situ mau nggak mau Nabi Ibrahim menjalankan. Nah, tanggal 1 nggak yakin, jangan ini mimpi dari Allah, serius apa enggak sih? Kalaupun emang suruh potong, emang nggak ada kambing lain, nggak ada onta lain, kok anak main dipotong tega amat sih. Orang mau dapatnya aja di usia udah 800 tahunan, punya anak Ismail lagi lucu-lucunya suruh dipotong. Mimpiin lagi, syukur hari. Maka dari situ keputusannya di puasa sekarang, sampai besoknya mulailah bergegas dengan ngasah pisau, terus poyan. Nabi Ibrahim kan nyembelih anaknya poyan loh, bujun, kalau anaknya dipoyan. Orang kayak sampean mandi pak. Seneng baik mak. Tuh mana mana gue jodoh. Mau nggak anak? Makan. Ya Allah. Ayo. Lah maka dari situ dengan berbagai macam tipu rayu godaan setan bahwasanya Ibrahim, bahasa translate, kamu udah dikasih anak terus sekarang mau dipotong. Coba sih dipikir secara logika, nyampe dari situ. Masa iya sih saya harus motong? Mau nggak mau karena emang udah ketentuan Allah, maka Nabi Ibrahim melakukan itu. Berjalannya dibawa ke bukit, dimandikan,
Mula kalaupun sampai mau korban, malamnya itu kambingnya dimandiin pakai air tebal. Nabi Ismail dipotong pun dimandiin pakai yang bagus, disucikan, diberesin. Biasanya malamnya kalau di Jawa itu diselamati, nggak kayak nyukur banget, mana selamatan orang mau sholat. Baru nyampe mau ke bukit setan. Rohim, bener serius sih. Mana emang? Dia jadi Ibrahim ngomong seorang kampung tuh kecewanan mobil ya. Wah, uangnya tekan. Ya kok mah dia beli? Seorang papa. Duit sewanan mobil iya deh. Uangnya anak. Nah, maka dari situ Ibrahim, kamu sudah kayak gini. Udahlah, Allah mah benar-benar keterlaluan. Itu masa masa muji kamu dengan seperti itu. Maka Ibrahim tetap melemparlah batu yang sekarang dinamakan balang, lempar jumroh selama 7 kali itu berkil. Karena dulu itu setan wujud, nggak kayak sekarang. Setan itu lebih mendarah daging. Nah, setan orang manusia, saya kira lebih hebat setan. Lebih setan manusia daripada setan. Setan ya benar. Iya. Setan orang manusia lebih hebat manusia timbang setan. Banyune setan ya dino, panganane ya dino, celana jine betinggo. Setan ki udah guling kayak gitu. Celana jine betinggo. Celana betinggo kabeh banyune ya dino, ya. Nah, cuman kan sing saiki lah, arane setan nuruni kancane, nurun bojone. Ya, setan dewek-dewek. Saiki luwih kejem menungsa. Mula sing ati-ati, ya. Nah, setelah dibalang jumroh selama 7 naiklah. Baru setelah itu sudah izin ke Nabi Ismail, sudah izin ke istrinya bahwa sana kalaupun hanya untuk Allah, mendekatkan diri terhadap Allah, apapun itu saya ikhlaskan. Wah, giliran mau dipotong bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Balik esok. Kita udah bikin gulate ya. Ada sawan saya bikin gulate dari larangnya. Iya, balik ke bawah. Tunggu rumahnya ke bawah. Kapan kok? Bos. Ingin antara syaratnya dalam 10 hari Nabi Ibrahim masuk hati. Mula ketika sampai korban, jangan sampai lagi atau pisau itu tajam. Harus tajam ketika menempel urat leher dari kambing atau hewan wasalan, kalau bisa satu pembahasan dari urat leher dengan tata cara sampai itu pisau jangan dilepaskan. Satu, ijazah dari saya gini, adapun sampean ketika memotong kambing biar tidak bau. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yang satu, tarapannya itu ketiak sampai harus tutup. Coba lihat di baju semua. Kita lihat di baju. Kita cempel. Sing gede nih. Oke, karena kayak golek. Oh iya gitu. Masa Mas Nosi kesini. Sian masih kuat. Mas Nosi masuk YouTube ketawa. Nanti maju sapi. Yang pertama, ketika sampean posisi dianjurkan yang pertama, ketika leher itu jangan dihadapkan ke kiblat. Kiblat kan ke sana. Nah, tidak boleh. Nah, di membelakangi kiblat. Ya, setelah membelakangi kiblat, setiap nutup golok mau digawas ya. Langsung urat nadi itu ada di sini. Kalian cari dulu. Nah, setelah ketemu nadi yang dua kanan kiri, kamu pegang, tekan, dibacain innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dilus ijazah innahu min Sulaimana wa bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun enggak, nganggo ijazah siji maning. Jadi akeh, Mas.
akeh jazah sing menerapkan bahwasanya biar kambing itu posisinya kambing sapi itu lebih nurut. Nah, diantaranya Karena mungkin ada waktu ada yang dorong-dorong. salamun ala Musa fil alamin. Salamun ala Musa fil alamin. Salamun berarti salam kepada Nabi Musa fil alamin. Jadi bisa terus diseting loh. Sasawise ketiak kuda-kuda di sampean bukan sampean pakai beli sapi ataupun kambing, kuda-kuda di sampean ketika wis terus salamun ala Musa fil alamin ning ora indah bumi sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Lakot teknik silahkan mau pakai yang seperti ini atau yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini naik, ini rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Opo gambar, set, ulang kaki pertama, terus kamu butuh set, ke bawah, kedua di bawah, di atas, tes. Tapi jangan sampai ini terlepas. Si pisau ini jangan kena set itu salah, tapi potong ke bawah, tempelin dulu. Jangan pilih kantor. Terus pastiin udah putus, kedua pastiin udah putus, baru kembali lagi ke tengah. Nah, jazate ingsun kula sempurna detik siti jadi detik siro jadi siti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah golong detik. Nah, wek mau duse sapi daging yang orang rangus lantaran rapalan sing Jawa mau rapalannya buat anu yang ditulis ya, jadi sapi jadi siti nyawa asira kula sempurna akan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana tadi? Kita bangun gue cilingnya. Depan Cil torpedo. Mula adanya sekarang itulah sejarah adanya pemberangkatan haji. Itu kenapa adanya haji? Yang pertama, ketika Isra Mi'raj dengan adanya Nabi Muhammad SAW dari bertemu di langit dengan Nabi Ibrahim, bahwasanya ya bapaknya Nabi Ibrahim itu bapaknya Nabi. Sejarah bapaknya Nabi apa untuk mati di mana saya bahwasanya keturunanmu, engkau lakukanlah syariatku dengan engkau beribadah haji. Bilang kanjeng Nabi, maka mulailah di situ ada haji. Maka haji bahwasanya untuk mengerti atau memberikan bahwasanya ajaran yang diturunkan dari Allah itu dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu nyambung. Maka adanya haji termasuk rukun. Mau sing intermezzo buat cara asalnya sampai mengerti keinginan itu apa, terus kenapa harus memotong dari sekilas sampean sekilas info sebelum hari subuh syukur itu nanti besok kita puasa sing orang puasa bulan ya wis dine amalan wis dine ngerti pahala di satu tahun bilang bulan dosane dosane coba asal dosanya diampura semua. Ulang lagi. Punya pelan satu. Ini tarbiyah, eling-eling tak bisa ya Bapak puasa tarbiyah, berarti besok puasa Arafah. Arafah itu yang nama di sana dari Arafah, maka kayak gitu kita puasain. Dan orang-orang yang berhaji lagi ada di sana sekarang. Lalu besok tarbiyah apa? Tarbiyah sekarang, besok Arafah. Niatnya kayak gue, niatnya itu kalau puasa Arafah, tarbiyah, dan itu kalau puasa tarbiyah itu karena utara awe itu sholat roti tarbiyah lillahi ta'ala Arafah ya maksud
nama itu Somaudin Harapan yang Ahitaan yang cuma terbentuknya Arafah Somaudin Lalia Somaudin kan ada ini. Itu.